lillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Fa nad'u Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat Islam dan iman, dan tak kalah penting nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allahumma amin. Dan tak henti-hentinya ana mengingatkan kepada kita semua untuk terus bersyukur, karena para ulama menyebut syukur itu adalah hafid. Hafid itu penjaga. Maksudnya syukur itu menjaga agar nikmat yang telah Allah berikan kepadanya itu tidak hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan seandainya kalian kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, sesungguhnya azab pun sangatlah pedih. Nah, kemudian semoga salawat Allah dan salamnya selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik, jemaah rahimakumullah, sadar atau enggak, kita semua yang ada di dalam masjid ini dan orang-orang yang berada di sana juga adalah seorang musafir, seseorang yang sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mali walid dunya, apa peduliku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin." Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti rakib, pengendara musafir. Istawala tahta syajarah, dia berteduh di bawah sebuah pohon untuk istirahat. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut untuk selama-lamanya. Begitulah gambaran kita dunia ini. Kita dunia ini tidaklah selama-lamanya seperti seseorang yang melewati jembatan. Gak mungkin dia akan membangun rumah di atas jembatan tersebut, pasti dia akan lewat. Seperti itu juga kita halnya di dunia ini. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka kita adalah seorang musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, kullu safarin yahtaj ila zad. Setiap safar, perjalanan, terlebih perjalanan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala, yahtaj ila zad, pasti membutuhkan yang namanya bekal. Dan tahukah antum apa itu bekal yang harus dimiliki, yang terbaik bagi seorang muslim? Bekal tersebut adalah takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu," dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin malam kita sudah membahas tentang ciri muslim yang baik, ialah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Lalu hadis yang terakhir di bab muhasabah, bahwasanya orang laki-laki yang bertakwa ketika dia memukul istrinya, dia tidak perlu untuk ditanyai, walaupun hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Itu hadis terakhir dalam bab muraqabah. Sekarang kita akan masuk ke bab takwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, baik. At-taqwa ismun ma'khud minal wiqayah.
Takwa itu adalah nama yang diambil dari kata wiqayah. Al-wiqayah. Kalau fiilnya, kata kerjanya itu waqayaki wiqayatan. Artinya waqayaki melindungi, wiqayatan perlindungan. Jadi takwa itu ya sebuah nama yang asalnya diambil dari wiqayah, perlindungan. Maksudnya seseorang menjadikan sesuatu yang melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi sesuatu tersebut adalah takwa. Takwa itu ya adalah dia mengambil sesuatu menjadi yang melindungi dirinya dari azab Allah. Sesuatu tersebut adalah dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, dan ketahuilah jemaah, takwa ini juga terkadang berkaitan dengan kebaikan, albir. Jadi takwa ini terkadang juga disebut dengan albir. Selain disebut dengan al-wiqayah, dia juga terkadang disebut dengan albir. Albir itu kebaikan. Nah, jadi kalau misalkan disebut bir, ya itu bir itu ya takwa. Takwa itu ya bir. Satu kesatuan, enggak berbeda, sama. Nah, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling menolonglah antum di dalam kebaikan dan takwa. Jadi bir ya takwa, takwa ya bir. Cuman di dalam kaidah kita ada kaidah yang mengatakan idza jama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jama'a. Apabila ada dua kata disebutkan barengan, maka artinya sama, dan jika apabila dua kata ini tidak disebutkan barengan, maka artinya berbeda. Jadi kalau takwa dan bir ini tadi disebutkan dalam satu kalimat, ya, maka artinya berbeda. Tapi kalau nggak disebutkan, sama artinya. Bir ya takwa, takwa ya bir kebaikan. Nah, kalau disebutkan barengan, artinya berbeda. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal bir, dan saling menolonglah di atas kebaikan. Nah, wa taqwa, dan di atas takwa, maka artinya berbeda. Jadi kalau bir ya itu adalah fi'lul awamir, mengerjakan perintah, wa taqwa tarkun nawahi, meninggalkan larangan. Jadi kalau dia disebutkan barengan memiliki arti sendiri-sendiri. Bir artinya apa? Mengerjakan perintah, takwa meninggalkan larangan. Tapi kalau disebutkan sama barengan artinya sama. Nah, lalu jemaah rahimakumullah, Allah telah banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya surga yang menjadi tujuan kita semua nanti di akhirat itu Allah persiapkan khusus bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayatnya misalkan alladzina taqaw inda rabbihim jannat. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah karuniakan kepada mereka jannat, surga. Jadi surga itu Allah khususkan hanya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ya, wajib bagi setiap kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk taat kita kepada perintahnya, ya, bentuk mengharapkan pahala di sisinya, bentuk selamat dari azabnya. Nah,
Dan di sini jemaah, Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, beliau sebelum masuk ke hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa, beliau menyebutkan muqaddimah. Yang mana muqaddimah ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Ada 5 ayat yang insya Allah akan kita bahas malam hari ini. Jadi kita malam hari ini nggak langsung bahas hadisnya, tetapi kita bahas dulu ayat-ayatnya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada berapa ayat? 5 ayat. Baik. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ambillah penghalang antara diri kalian dan azab Allah. Apa penghalang tersebut? Mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah menunjukkan perintah untuk ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ilal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena orang yang beriman, keimanan yang ada pada dirinya itu akan mendorong dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Saat sendiri bertakwa, saat di keramaian orang bertakwa, saat sedang senang bertakwa, saat sedang susah juga bertakwa. Haqqa tuqatih. Dalam kondisi apapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah rahimakumullah, muallif, penulis, yakni Al-Imam An-Nawawi, beliau mencantumkan ayat yang kedua tentang bab takwa ini adalah ayat yang berbunyi fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi ayat yang pertama, tadi kan ada 5 ayatnya. Yang pertama, haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Lalu ayat yang kedua apa? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Secara zahir, mungkin ada sebagian kita berpikir, tadi ayat tadi memerintahkan anak untuk bertakwa kepada Allah setakwa-takwanya. Tapi kok ayat kedua, mastata'tum, semampu kalian. Agak tetapi ya, pada hakikatnya ayat ini tidak bertentangan. Nah, jadi ya, memang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya. Tetapi ya, di sisi lain ya, alhamdulillah Allah memberikan keringanan, mastata'tum, semampu kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallif nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seorang hamba kecuali dia mampu, dia sanggup. Jadi ya, kalau seseorang itu belum mampu untuk melakukan perintah Allah secara sempurna, maka dia melakukannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW kepada Imran bin Husain. Beliau SAW bersabda, "Sholli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau enggak bisa, duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak bisa, baring. Jadi keguguran salat itu enggak ada. Kewajiban salat tetap ada.
walaupun sedang sakit, tetapi mastata'tum, semampu kalian. Ya, semampu kalian. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa ala janbin, dengan berbaring, miring miring. Dan seperti inilah ya juga dalam hal-hal yang lain. Contoh misalkan as-shaum, puasa. Kalau orang nggak bisa puasa Ramadan, ya nggak bisa melakukan puasa saat bulan Ramadan, maka boleh baginya untuk mengakhirkan. Misal dia sakit atau sedang safar, ya boleh dia untuk mengakhirkan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safar." Siapa di antara kalian yang marid, sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka boleh baginya untuk mengganti di hari yang lain. Jadi, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenarnya takwa, tetapi di dalam kutip, ya, dalam kurung apa? Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan semampu kita. Contoh yang lain, haji. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Wajib bagi manusia itu untuk haji. Man istata'a ilaihi sabila. Atas siapa yang mampu. Jadi ya, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi intinya jemaah rahimakumullah, ya takwa itu berkaitan dengan kemampuan. Kalau kita nggak bisa melakukan perintah Allah yang ini, ya kita lakukan perintah Allah yang lain, ya. Kalau nggak bisa secara sempurna, ya kita ya lakukan mendekati sempurna. Intinya tergantung kemampuan kita. Wa man ittara ila syai' min maharimillah halalahu ma yantafi'u bihi. Dan jika ada yang terpaksa misalkan untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka boleh baginya untuk melakukan yang haram tersebut, tetapi sesuai dengan takaran kebutuhannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan apa yang Allah haramkan bagi kalian, illa ma turidtum ilaihi, kecuali ketika dalam kondisi terpaksa. Jadi contoh misalkan ada orang ke Lampung, ke pantai misalkan, ya, berenang, terus naik perahu. Qadarullah ada ombak, dia terdampar nggak tahu di mana. Ya. Makanan nggak ada, ya, dan qadarullah yang ada hanya bangkai misalkan, bangkai atau lahmal khinzir, daging babi atau daging keledai. Nah, maka dalam kondisi orang yang seperti ini, keadaannya darurat, ya, maka boleh baginya untuk memakan makanan yang haram tersebut, tetapi dalam kutip sesuai kebutuhannya. Nggak boleh dimasuknya kulkas, ya, balik ke pesantren masuknya kulkas nggak boleh. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mengerjakan perintahnya atau meninggalkan larangannya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu dalil yang pertama dan kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab takwa. Sekarang kita akan bahas dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dengan dua hal. Takwa kepada Allah, dan yang kedua, kalau ngomong dengan perkataan yang benar. Tadi tentang takwa udah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang apa? Perkataan yang benar. Perkataan yang benar, jemaah rahimakumullah, adalah perkataan yang mencangkup di dalamnya semua kebaikan. Baik itu zikir, nuntut ilmu, ngajak orang kepada kebaikan, melarang orang untuk mengerjakan keburukan, ya, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati teman kita, hati orang lain, sehingga dia suka sama kita, senang sama kita. Itu adalah perkataan yang benar. Nah, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata khairan, yang baik atau benar, aw liyasmut, atau diam. Enggak ada pilihan yang lain, jemaah. Hanya dua. Nih kita ini kalau ngomonglah dengan perkataan yang benar atau diam. Nah, dan lawan dari perkataan yang benar adalah perkataan yang salah. Nah, perkataan yang salah ini, jemaah, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang salah memang dalam isi perkataannya, memang kata-katanya yang salah, atau bisa jadi tempat dia mengeluarkan kata-kata tersebut. Yang asalnya kata-katanya ini baik, tetapi karena tempat yang dia mengeluarkan kata-kata tersebut itu salah, maka jadi tidak baik. Baik, kita akan bahas yang pertama, kata-katanya yang enggak baik. Ya, seperti apa misalkan perkataan yang keji, ya, perkataan menghina orang, menghardik orang, merendahkan orang, ghibah, namimah, dan seperti itulah. Itu adalah perkataan yang tidak benar atau perkataan yang salah. Kita harus menjauhinya. Nah, itu yang kemungkinan yang pertama. Yang kedua, itu perkataannya baik, tetapi karena tempatnya yang salah, maka perkataannya jadi tidak baik. Kenapa? Li'anna likulli maqam maqal. Karena setiap tempat itu ada perkataannya. Ya, contoh. Kalau ada santri, ya, melihat temannya melakukan keburukan, boleh nggak dinasihati? Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau dia nasihatinya, ya, di tempat ramai, ya, kira-kira temannya ini malu nggak? Kira-kira malu. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang tempat yang salah ini. Ya, jadi bukan kata-katanya yang salah, tetapi tempat dia mengeluarkan kata-kata itu yang membuat perkataannya yang asalnya baik jadi tidak baik. Ya, dia mengeluarkan kata-kata itu tidak pada tempatnya. Nah, jemaah rahimakumullah, jika seseorang itu bertakwa kepada Allah dan dia berkata dengan perkataan yang benar, baik dari
kata-katanya baik, ya, terus tempatnya juga baik, maka dia akan mendapatkan dua faidah. Dia akan mendapatkan dua manfaat. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Takwa dan perkataan yang benar itu akan memperbaiki amalan dia dan akan, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi, ya, dengan takwa, ya, akan dia bisa mendapatkan amalan-amalan yang baik dan dosa-dosanya diampuni, dan dengan perkataan-perkataan yang benar, ya, dia juga akan bisa mendapatkan amalan-amalan yang baik dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat dipahami dari ayat ini jamaahkumullah bahwasanya man lam yattaqillah wa yaqul qawlan sadida fa innahu hariyun bi an la yuslih Allahu lahu a'malahu wa la yaghfir lahu dzanbah. Siapa yang enggak bertakwa kepada Allah dan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, maka orang ini, ya, maka layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memperbaiki amalannya dan juga untuk tidak mengampuni dosa-dosanya. Jadi, yuk kita bertakwa. Kenapa? Karena kita akan, ya, bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan juga kita akan, ya, amalan-amalan kita, ya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil yang ketiga. Sekarang kita bahas dalil yang keempat, firman Allah yang keempat, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia lakukan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Setiap dia mendapati sesuatu yang sulit di dalam kehidupannya dan dia bertakwa kepada Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Baik itu dalam hartanya, baik itu dalam anak-anaknya, keluarganya, atau lingkungan sosialnya. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar, ya, dari kesusahannya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, yakin kondisi kita, Allah akan membantu kita. Allah akan, ya, mengeluarkan kita dari kesulitan tersebut. Lalu kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak ia sangka-sangka. Dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Contoh, ya, ada orang, alhamdulillah, dia kenal sunnah, misalkan, ya, ikut ngaji terus, ya. Betulan dia ini pegawai di tempat riba, suruh di ini jadi nanti enggak kenal. maka dia ambil keputusan dia akan berhenti dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dia ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, kita katakan kepada orang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau telah berhenti dari pekerjaanmu yang riba, Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi jangan tergesa-gesa, jangan. Karena banyak orang itu, ya, dia
nggak sabaran. Kalau sudah terjadi itu maunya langsung, enggak jemaah. Ya, karena Allah itu terkadang Allah ingin lihat seberapa kuat tekad dia ingin meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya, Allah ingin tahu dia ini ya taubatnya sungguh-sungguh atau enggak. Ya, maka kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sabar, ya, jangan tergesa-gesa. Jangan mengatakan kemana rezekiku yang kata Allah enggak disangka-sangka itu kemana, enggak. Sabar jemaah, tunggu. Yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Ya. Doa yang akan diijabah di antara kalian itu adalah ma lam ya'jal. Ya, doa orang yang enggak buru-buru. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yu'jal ya Rasulullah?" Bagaimana itu orang itu enggak buru-buru wahai Rasulullah? Yaqul da'utu falam yustajab li. Dia mengatakan, "Aku udah berdoa tetapi enggak dikabulkan." Ya. Jadi ya, kita harus yakin bahwasanya kalau kita benar-benar bahwasanya kalau kita ya meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sesuatu tersebut dari arah yang tidak sangka. Intinya kita sabar, enggak gesa-gesa, enggak buru-buru. Dan berkaitan dengan rezeki jemaah, bisa jadi orang itu enggak punya gaji, tetapi yakin lah pasti dia punya rezeki. Lihat burung itu nggak ada akalnya, tapi kayak sekarang hidup terus. Kan ayam banyak anaknya, ya. Jadi boleh jadi orang itu nggak punya gaji, tapi yakin dia pasti punya rezeki. Makanya Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan apa saja yang bernyawa ya di bumi ini illa 'ala Allah rizquha, kecuali Allah jamin rezekinya. Cuman terkadang memang kita ini yang kadang selalu kurang, tidak pandai bersyukur, terus-terusan ya pengennya lebih. Nah, cuman kalau bisa lebih, alhamdulillah. Enak bersyukur, enak kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya. Itu ayat yang keempat. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Nah, jadi ya intinya di ayat yang keempat ini ya, kalau kita bersabar ya, Allah akan membantu setiap kesulitan kita dan Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena azan sudah masuk waktunya, tafadhal kemudian hadir.
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Kita lanjutkan ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kalian furqan. Apa itu furqan? Siapa sahabat yang mendapat julukan furqan? Apa arti furqan? Pembeda. Nah, jadi kata Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan menjadikan dia furqan, pembeda. Maksudnya dia dapat membedakan antara yang hak dan batil. Dia dapat membedakan antara yang benar atau yang salah, antara yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Berarti berkaitan dengan hadis kemarin, ya. Kalau dia ingin bisa dapat membedakan, meninggalkan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, dia bertakwa. Ya, jadi maksudnya, ya, dengan dan kayak mana bisa membedakan ini dengan apa? Dengan ilmu, ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan diri orang ini untuk berilmu. Jadi orang yang bertakwa, orang yang bertakwa akan Allah jadikan dia furqan, dapat membedakan yang baik yang buruk. Ya, bagaimana caranya? Dengan ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia untuk terus belajar, dan belajar itu enggak melihat umur. Ya. Yang mana, ya, ini hanya orang-orang pilihan saja. Tidak semua orang itu Allah bukakan bagi dia ilmu. Maka bersyukurlah. Ya. Nah, jadi dengan bertakwa seseorang itu, ya, akan mendapatkan ilmu, ya, akan bertambah padanya kebaikan, akan bertambah padanya petunjuk, dan akan bertambah padanya hafalan. Di santri, ya, kalau hafalan kalian ingin bertambah dengan hafalan yang itqan, lancar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah mengatakan, beliau pernah menceritakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku pernah ngadu kepada Waqi'. Waqi' itu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Ya. Cepat lupa, mudah lupa, ya. Terus susah ngapal, susah memahami. Ya. Apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi', gurunya Imam Syafi'i, memberikan nasihat, ya, membimbingku apa? Untuk meninggalkan maksiat, untuk bertakwa. Wa qala, dan beliau mengatakan, i'lam bi anna al-ilma nur. Tahuilah, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'tabul 'asi. Dan cahaya Allah itu enggak bisa diambil, ya, oleh orang yang bermaksiat. Jadi, ya, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah, ya, semakin mudah bagi kita untuk bisa menggapai ilmu yang bermanfaat. Dan termasuk juga kalau orang bertakwa, dia akan, ya,
ya terkadang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dahulu contohnya Umar bin Khattab di suatu hari saat beliau khutbah Jumat di Madinah, di atas mimbar di Madinah, ya, beliau mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal," kata beliau. "Wahai pasukan gunung, wahai pasukan gunung." Heranlah orang-orang ini kan. Ini lagi di masjid khutbah Jumat, wahai pasukan gunung, wahai pasukan gunung, ngomong sama siapa gitu? Heran. Ya. Mereka takjub, kenapa kok? Amirul Mukminin Umar bin Khattab seperti itu. Kok bisa ngomong perkataan ini saat khutbah? Wahai pasukan, al-Jabal, al-Jabal. Ya. Ternyata apa jemaah? Allah Subhanahu wa taala membuka matanya, membukakan Umar ya, penglihatan tentang kondisi kaum muslimin ya, berperang dengan orang-orang kafir di Irak saat itu. Contoh, pemimpinnya Sariyah bin Zunaim. Sariyah bin Zunaim. Dan saat itu kondisinya orang-orang kafir sedang memukul mereka. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilangnya apa? Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, Jabal, Jabal, gunung. Maksudnya apa? Berlindung ke gunung. Masya Allah, saat itu Sariyah mendengar apa yang Umar bilang, maka dia pun apa? Aqsabil Jabal, berlindung, menyuruh pasukannya berlindung ke gunung. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, ya terkadang Allah memberikan ya orang tersebut karomah seperti Umar bin Khattab. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Orang yang bertakwa juga ya akan Allah hapus keburukan-keburukan mereka. Kok bisa? Ya, karena kan orang yang bertakwa tentu dia melakukan amal-amal soleh. Nah, amal-amal soleh itulah yang menghapus amal-amal buruk dia. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khamas wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kaffaratul lima bainahuma. Itu menghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Tunibatil kabair, selagi dia ya menjauhi dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu akan dihapus kalau dia bertaubat nasuh. Banyak orang itu menganggap suatu amalan yang dia lakukan itu bukan dosa, terus dia lakukan, ya, sehingga dia susah untuk taubat. Nah, kalau kita bertakwa, Allah akan mudahkan kita untuk taubat. Ya. Makanya ada firman Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku kabarkan siapa mereka orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha mereka yaitu sia-sia. Ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Sedangkan mereka menganggap amalan mereka baik, bagus, padahal ya mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi kalau ya kita ingin menjadi orang yang mudah untuk bertaubat, yang mudah untuk meninggalkan dosa, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang ketiga. Nah, jadi ya, sebagaimana juga yang Allah firmankan kepada pengikut perang Badar. Nah, di dalam hadis, anak mau tanya santri, di dalam hadis ya, Nabi menyebutkan jumlah orang yang ikut perang itu 300 bin Asyar. Bid'un itu berapa artinya? Bid'un itu angka berapa? 3 sampai 9. 3 sampai 9. Jadi kalau ditambah asar berarti antara kisaran 13 sampai 19. 300 antara 13 sampai 19 orang. Itu yang mengikuti perang Badar. Allah katakan kepada mereka, apa ada dalam hadis? Ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Nah, jadi kenapa? Karena mereka ya saat datang panggilan untuk perang Badar, mereka ikut, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka patuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah ya manfaat-manfaat tatkala seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang selalu dan istiqomah bertakwa kepadanya hingga ajal menjemput. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjuti hadis dalam bertakwa pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Kalau ada mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.